berikut tuliskan 5 suku pertama barisan tersebut. Kemudian tentukan apakah barisannya itu konvergen. Dan jika konvergen itu disuruh mencari limitnya. Nah, buat yang nomor 1 ini, misal ambil nomor yang 1E, itu barisannya ln n per n, dari n sama dengan 1 sampai plus hingga. Itu disuruh mencari 5 suku pertama, berarti kan dimasukkan n1 sampai n5, n sama dengan 1, n sama dengan 2, dan seterusnya sampai n sama dengan 5. Jika dimasukkan nanti dapat A1. Jika nanti n-nya dimasukkan 1, ln 1 per 1 sama dengan 0. Karena ln 1 kan sama dengan 0, jadi 0 per 1 sama dengan 0. Terus buat A2, itu barisan suku kedua dari barisan, dimasukkan n sama dengan 2, menjadi ln 2 per 2 gitu. Dan seterusnya sampai dapat A3, A4, dan A5 gitu. Nah, kemudian udah dapat 5 suku pertama, kemudian disuruh untuk mencari barisannya ini konvergen atau enggak gitu. Untuk nyari nilai untuk mencari apakah barisannya itu konvergen apa divergen, itu bisa pakai limit dari barisannya atau limit n mendekati plus hingga dari ln n per n. Nah, jika ini langsung dimasukkan nilai limitnya n mendekati plus hingga, ini berarti ln plus hingga per plus hingga. Ini kan hasilnya hingga per hingga. Karena hasilnya hingga per hingga, maka hasil limitnya itu belum bisa digunakan atau bisa dicari menggunakan aturan L'Hopital. Nah, jika menggunakan aturan L'Hopital kan buat yang di dalam limitnya, yang buat ln n per n ini diturunkan masing-masing, yang penyebut sama pembaginya. Jadi ln n-nya diturunkan sama n-nya juga diturunkan satu-satu. Nah, ini ln n-nya diturunkan jadi 1/n, n-nya diturunkan jadi 1. Hingga limitnya menjadi seperti ini. Limit n menuju plus hingga dari 1/n per 1. Nah, jika dimasukkan nilai limitnya n mendekati plus hingga, nah nanti kan hasilnya 1 per 0. 1 per hingga. Karena 1 per hingga, maka nanti hasilnya 0. Gitu. Nah, karena ada nilai finitnya atau nilai limitnya mendekati suatu angka, maka ini nanti barisannya konvergen. Misal dalam soal lain, ini nilai limitnya ini hingga plus minus hingga, gitu. Maka nanti barisannya nanti divergen, gitu. Yang membedakan nanti di hasil limitnya. Mungkin lanjut dulu ya ke nomor 2. Nomor 2 ini untuk soal berikut, nyatakan barisan dalam notasi AN dari n sama dengan 1 sampai plus hingga. Dan disuruh menentukan apakah barisannya itu konvergen. Dan jika konvergen, disuruh untuk mendapatkan limitnya. Nah, ini kebalikannya yang tadi. Ya. Ini kan, misal ini ambil nomor 2E. Diketahui barisannya kayak gini. 1/3/5, minus 1/3/6, 1/3/7, dan seterusnya. Gitu. Nah, dari barisan ini kan didapatkan nilai R-nya atau rasionya. Ini kan bisa pakai suku 2 dibagi sama suku pertama, atau suku ketiga dibagi sama suku kedua. Gitu. Nanti hasilnya dapatkan R sama dengan minus sepertiga. Terus dari barisannya juga didapatkan A1. A1 itu suku pertama sama dengan 1/3/5. Nah, buat nyari notasi AN itu bisa pakai
A1 dikali R pangkat N-1. Karena udah dapat A1 sama R-nya, nanti tinggal dimasukkan N sama dengan 1/3/5 dikali minus 1/3 pangkat N-1. Nah, ini tinggal dioperasikan. Nanti dapatkan AN sama dengan minus 1/3/4 dikali minus 1/3 pangkat N. Nah, udah dapat notasi AN-nya, kemudian nyari konvergensinya. Ini pakai limit sama kayak yang tadi, limit N menuju plus hingga dari AN. AN-nya minus 1/3/4 dikali minus 1/3 pangkat N. Gitu. Nah, karena yang minus 1/3/4 ini konstanta bisa dikeluarkan. Terus limitnya tinggal limit N menuju plus hingga dari minus 1/3 pangkat N. Nah, ini bisa langsung dimasukkan nilai limitnya, limit N menuju plus hingga. Jika dimasukkan nanti kan minus 1/3 pangkat hingga. Nanti hasilnya 0, mendekati 0. Sehingga nanti didapatkan hasilnya minus 1/3/4 dikali 0. Hasilnya 0. Nah, karena ini nilai limitnya menuju suatu nilai tertentu, yaitu 0, maka ini nanti barisannya konvergen. Dan nilai limitnya ini 0 gitu. Oke, ini lanjut dulu ke nomor 12D. Nah, yang nomor 12, ini soalnya gunakan bentuk AN plus 1 per AN untuk menunjukkan bahwa barisan AN yang diberikan itu monoton sempurna dan diklasifikasikan sebagai barisan naik atau turun. Dimana yang 12D itu barisannya 10N per 2N faktorial dari N sama dengan 1 sampai plus tak hingga. Ya, dari barisannya kan kita tahu kalau AN sama dengan 10N per 2N faktorial. Terus kita juga tahu kalau AN plus 1 itu dari barisannya tadi, persamaan barisan ini, nanti N-nya tinggal diganti sama N plus 1. Kayak gini, tinggal jadi 10 dikali N plus 1 per 2 dikali N plus 1 faktorial. Nah, ini bisa diuraikan menjadi 10N plus 10 per ini kan 2N plus 1 dikali sama 2N faktorial. Gitu. Nah, lanjut. Kan kita disuruh untuk menggunakan bentuk AN plus 1 per AN. Nah, ini tinggal dimasukkan AN plus 1-nya yang di bagian atas sama AN. Hanya AN plus 1 sama AN-nya udah diketahui. Nah, ini tinggal dioperasikan. Nanti bentuknya kan diubah kayak gini dulu. Terus yang 2N faktorial ini bisa dicoret. Yang ini 2N faktorial bisa dicoret sama yang ini. Nanti bentuknya tinggal kayak gini, 10 dikali N plus 1 per 10N dikali 2 dikali N plus 1. Nah, ini N plus 1-nya bisa dicoret juga. Yang atas sama yang bawah tinggal 10 per 20N. Atau jika disederhanakan nanti menjadi 1 per 2N. Jadi 1 per 2N. Itu. Nah, ini kan N-nya itu kan dari N sama dengan 1 sampai plus tak hingga. Atau N-nya lebih dari sama dengan 1. Nah, untuk nilai N lebih dari sama dengan 1, maka jika dimasukkan N lebih dari sama dengan 1, untuk berapapun nilai N, intinya kan lebih dari sama dengan 1, nanti itu nilai AN plus 1-nya itu kurang dari 1. Atau dia itu nanti pecahan terus gitu.
Nah, dari buku itu kalau nilai AN plus 1 per AN itu kurang dari 1, maka barisannya itu turun. Dimana kalau barisannya itu turun, yaitu diklasifikasikan sebagai barisan monoton sempurna. Ya, mungkin itu buat latihan 6.1. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan dulu. Atau udah jelas sampai sini? Udah jelas, Mas. Baik, mungkin lanjut dulu ya. Lanjut ke latihan 6.2. Nah, yang sebab 6.2 itu tentang deret tak hingga. Ini misal ambil nomor 2A. Jadi soalnya tentukan apakah deret berikut itu konvergen atau divergen. Jika konvergen itu disuruh untuk mendapatkan nilainya. Ini misal nomor 2A. Ini kan deretnya 1/5 pangkat K. Dari K sama dengan 1 sampai tak hingga. Nah, ini bisa pakai jumlah parsial. Dicari dulu S1, S2, S3, dan seterusnya. Itu berarti kan S1 kan sama dengan 1/5 atau 1/5 pangkat 1 gitu. Terus S2 itu kan berarti 1/5 ditambah 1/5 pangkat 2 gitu. 1/5 pangkat 1 ditambah 1/5 pangkat 2 atau 1/5 plus 1/25. Terus nyari juga S3 sama dengan 1/5 pangkat 1 ditambah 1/5 pangkat 2 ditambah 1/5 pangkat 3. Nanti bentuknya kayak gini. Nah, dari soalnya kita tahu S1 itu sama dengan suku pertama dari deretnya atau A1. Terus kalau S2 dikurangi 1 itu juga tahu kalau itu suku kedua dari deretnya. Terus sama juga kayak S3 dikurangi S2 itu suku ketiga dari deretnya. Terus kita bisa nyari R-nya atau rasionya. R-nya itu kan bisa dicari pakai A2 per A1 atau AN plus 1 per AN gitu lah. Nah, karena udah dapat A2 per A2 sama A1-nya, bisa langsung dimasukkan ke R-nya. Atau 1/25 dibagi sama 1/5. Nanti dapatkan R-nya 1/5. R-nya dengan 1/5. Nah, jika menggunakan teorema 6.2.3 yang di buku itu, jika nilai absolut dari R itu kurang dari 1, maka deretnya itu konvergen. Ya, karena dia ini konvergen, maka bisa dicari jumlah deretnya. Atau dari teorema 6.2.3 itu Sn sama dengan A per 1 min R. A ini suku pertama dari deretnya. Di mana A itu 1/5, terus R-nya sama dengan 1/5. Hingga bisa langsung didapatkan Sn sama dengan 1/5 per 1 minus 1/5. Nanti dioperasikan, nanti dapatkan Sn atau jumlah deretnya itu Sn sama dengan 1/4. Yaitu buat nomor 2A. Lanjut ke nomor 2C. Ini deretnya 1/9K kuadrat plus 3K minus 2. Dari K sama dengan 1 sampai tak hingga. Nah, ini kan kalau jika dimasukkan nilai K-nya langsung,
tanpa persamaan deretnya ini diubah, nanti kita nggak bisa nyari konvergensinya. Jadi kita pecah dulu. Barisannya kan AN sama dengan 1/9K kuadrat plus 3 min 2. Ini bisa dipecah pakai pecahan parsial. Ini difaktorkan dulu. Dimana faktornya itu 1/3K min 1 dikali 3K plus 2. Nah, ini bisa pakai pecahan parsial. Ini nanti kan bentuk yang AN-nya yang awalnya gini, kalau pakai pecahan parsial nanti dibuat jadi gini. Nah, ini kedua ruas ini nanti dikali sama 3K 3K min 1 dikali 3K min plus 2. Nah, kedua ruas ini dikali sama ini 3K min 1 dikali 3K plus 2. Sehingga yang ruas kiri nanti tinggal 1, yang ruas kanan ini nanti tinggal A dikali 3K plus 2, terus B dikali 3K min 1. Ini bentuknya dioperasikan, nanti bentuknya kayak gini. 1 sama dengan dalam kurung 3A plus 3B K plus dalam kurung 2A min B. Sehingga kita tahu kalau 3A plus 3B sama dengan 0, atau 3A sama dengan min 3B, atau A sama dengan min B. Terus dari persamaan yang tadi ini juga tahu kalau 2A min B sama dengan 1. Nah, ini A-nya, yang nilai A-nya A sama dengan min B ini nanti disubstitusi ke yang ini. Sehingga nanti min 2B, min B sama dengan 1. Atau min 3B sama dengan 1. Nanti B sama dengan min 1/3. Maka dari sebelumnya kan A sama dengan min B. Sehingga A sama dengan 1/3. Gitu. Udah dapat A sama B, berarti nanti bentuk AN-nya berubah jadi kayak gini. AN sama dengan 1/3 dikali 3K min 1 jumlah 1/3 kali 3K plus 2. Nah, bentuknya kayak gini. Ini bisa nyari pakai jumlah parsial KN. Dimana SN kan A1 ditambah A2 plus A3 plus A4 dan seterusnya gitu sampai AN. Dengan kita bisa masukkan A1, A2, A3 dan seterusnya sampai AN. Dengan misal kan udah dapat persamaannya kayak gini. Ini harusnya minus. Ini harusnya minus. Ya, jadi misal kalau A1 kan berarti nilai K yang K ini yang di persamaan AN itu diganti sama 1. Jadi 1/3 dikali 3 kali 1 min 1 dengan 1/6. Terus yang minus ini dengan nanti kalau misal K-nya disubstitusi 1, berarti kan 1/3 dikali dalam kurung 3 dikali 1 plus 2. Nanti hasilnya 1/15. Terus buat A2 nanti dimasukkan K-nya itu nanti 2. Gitu. Nanti dapatkan 1/15 minus 1/24. Terus buat A3 juga gitu. K-nya diganti sama 3. Dapatkan 1/24 minus 1/33. Nah, ini kan minus dari SN-nya. Ini kan dapatkan minus 1/15. Terus ini plus 1/15. Ini bisa saling menghilangkan. Terus ini juga minus 1/24 jumlah sama 1 minus 1/24. Ini bisa saling menghilangkan juga. Buat yang minus 1/33 ini nanti juga saling menghilangkan sama yang selanjutnya ini. Misal A4 gitu. Nanti kalau dimasukkan juga bisa saling menghilangkan. Itu seterusnya. Buat yang ini juga bisa saling menghilangkan sama yang sebelumnya, AN-1. Berarti yang tersisa itu 1/6 ini sama yang terakhir yang 1/3 dikali 3N plus 2. Kayak gini, SN-nya tinggal SN sama dengan 1/6 minus 1/3 dikali 3N plus 2. Nah, udah dapat SN-nya, kita bisa nyari jumlah deretnya.
Kemudian deretnya dari 1/9 K kuadrat plus 3K min 2 sama dengan S, atau dicari pakai limit dari Sn. Limit N menuju tak hingga dari Sn. Sn-nya dimasukkan limit N menuju plus tak hingga dari 1/6 minus 1/3 dikali 3N plus 2. Nah, ini jika dimasukkan nilai limitnya, limit N menuju plus tak hingga, nanti dapatkan 1/6 minus 0. Nah, karena yang di minus ini kan, yang ini nanti kan 1/0. 1/tak hingga, nanti hasilnya 0. 1/6 min 0. Hasilnya 1/6. Nah, dari definisi yang 6.2.2, jika jumlah dari deretnya itu mempunyai nilai, maka dia itu konvergen. Nah, misal kalau dari soal yang lain, misal kita tidak mendapatkan nilai dari jumlah deretnya, maka kalau enggak mempunyai jumlah, maka deretnya itu divergen. Gitu. Oke, lanjut dulu ke nomor 5. Nomor 5, itu soalnya sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 10 meter. Dan setiap kali menyentuh bumi, bola itu memantul vertikal 3/4 dari ketinggian sebelumnya. Pertanyaannya, dapatkan total jarak lintasan bola selama bola memantul tak terhingga kali. Nah, untuk bola yang dijatuhkan, itu kan terbagi dari lintasan turun sama lintasan naik. Kan bola setelah dijatuhkan, dia turun, itu pakai lintasan turun. Nah, setelah memantul, dia kan naik, itu ada lintasan naiknya, sehingga nanti total panjang lintasannya itu penjumlahan dari jumlah total jarak yang lintasan turun sama total jarak dari lintasan naiknya. Gitu. Nah, ini cari satu-satu dulu. Yang lintasan turun, dia pakai persamaan yang ini, Sn sama dengan A per 1 min R, karena dari soal kan udah diketahui R-nya. R-nya itu 3/4 dari pernyataan kalau bola memantul vertikal 3/4 dari ketinggian sebelumnya, atau R-nya itu 3/4 gitu. Nah, karena R-nya kurang dari 1, maka buat total jaraknya bisa pakai persamaan yang ini, Sn sama dengan A per 1 min R. Dimana dari soal juga diketahui A-nya itu 10 M atau 10 meter, atau dia itu ketinggian pertamanya. Sehingga nanti kalau dimasukkan A sama R-nya, Sn1 sama dengan 10 per 1 min 3/4. Tuh, nah, nanti kalau udah dioperasikan nanti dapatkan Sn1 sama dengan 40 meter. Kemudian nyari buat total jarak dari lintasan naiknya. Nah, buat lintasan naiknya, dia itu sama pakai rumus yang Sn sama dengan A per 1 min R. R-nya juga sama, 3/4. Yang membedakan sama lintasan turun itu suku pertamanya atau A-nya. Dimana kan kalau yang lintasan turun, A-nya itu 10 meter, yang lintasan naik itu ketinggian setelah dia memantul, atau dia 3/4 dari ketinggian awalnya gitu, atau 3/4 dikali 10. Nah, sehingga nanti kalau dioperasikan nanti dapatkan Sn2 sama dengan 30 meter gitu. Sehingga didapatkan total jarak lintasan bola selama memantul tak terhingga kali, yaitu S sama dengan Sn1 plus Sn2, atau 40 plus 30 sama dengan 70 meter. Ya, mungkin itu buat latihan 6.2. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dulu sebelum lanjut.
Atau udah jelas sampai sini? Oke, baik, mungkin belum ada pertanyaan ya. Jadi lanjut dulu ke ini latihan 6.3. Buat latihan titik 3 ini itu tentang uji buat nyari konvergensi dari suatu deret. Bentar. Nah, buat yang uji konvergensi ini caranya ada banyak. Jadi ada yang uji integral, uji rasio, dan yang lainnya. Ini misal yang nomor 3C. Ini dengan mengikuti uji rasio, apakah deret berikut itu konvergen, divergen, atau tidak ada kesimpulan. Nah, jika pakai uji rasio itu pakai persamaan yang ini, yang rho sama dengan limit K menuju plus hingga dari UK plus 1 per UK. Nah, ini misal ambil dari soal yang C. Soal yang C itu deretnya 1 per 5K. Dari K sama dengan 2 sampai tak hingga. Kalau uji rasio pakai persamaan ini, sehingga rho sama dengan limit K menuju plus tak hingga dari UK plus 1, berarti K-nya nanti diganti sama K plus 1, atau menjadi 1 per 5 dikali dalam kurung K plus 1. Terus UK-nya ini tetap yang 1 per 5K. Gitu. Jadi 1 per 5 dikali K plus 1 per 1 per 5K. Nah, ini bisa dioperasikan atau di yang 5K-nya ini bisa naik ke atas. Ini bentuk rho-nya sama dengan limit K menuju plus tak hingga 5K per 5 dikali K plus 1. Ini 5-nya bisa dicoret. Berarti nanti rho-nya tinggal terus sama dengan limit K menuju plus tak hingga K per K plus 1. Nah, jika kalau ini nanti langsung dimasukkan nilai limitnya atau K menuju plus tak hingga, nanti kan didapatkan hasilnya tak hingga per tak hingga. Dan nanti kalau hasilnya tak hingga per tak hingga, nanti hasilnya belum bisa dipakai sebagai kesimpulan gitu. Sehingga bentuknya diubah dulu. Diubahnya itu yang penyebut sama pembilangnya nanti dibagi sama K. Atau rho sama dengan limit K menuju plus tak hingga. Yang bagian atas dibagi K atau K per K dibagi sama penyebutnya dibagi sama K juga. K per K plus 1 per K. Dan nanti bentuk rho-nya rho sama dengan limit K menuju plus tak hingga dari 1 per 1 plus 1 per K. Nah, jika nanti dimasukkan K mendekati plus tak hingga, ini kan berarti 1 per 1 plus 1 per tak hingga atau 0. Yang 1 per K ini nanti hasilnya 0. Berarti 1 per 1 plus 0, nanti hasilnya 1. Rho sama dengan 1. Nah, dari buku itu kalau nilai, kalau pakai uji rasio, kalau nilai rho sama dengan 1, maka dia itu belum ada kesimpulan. Atau masih perlu pakai uji lain untuk menentukan konvergensinya. Jadi misal ini diganti sama uji integral gitu. Kalau pakai uji integral, nanti dia pakai integral dari batasnya dari 2 sampai plus tak hingga dari fx. Fx itu deretnya. Deretnya kan 1 per 5K. Nah, K-nya ini diganti sama X. Gitu. Nah, karena batas atasnya ini plus tak hingga, maka dia pakai pendekatan limit
L menuju plus tak hingga dari integral 2 sampai L dari 1/5x dx. Nah, ini karena 1/5-nya ini konstanta, nanti bisa dikeluarkan. Jadi limit L menuju plus tak hingga dari 1/5 integral 2 sampai L dari 1/x dx. Dimana yang bentuk 1/5 1/x ini bisa langsung diintegralkan, dimana integral 1/x kan ln x gitu. Ini bentuknya ln x. Terus dimasukkan batasnya dari 2 sampai L gitu. Terus nanti limitnya menjadi limit L menuju plus tak hingga 1/5 dikali ln L min 2. Min ln 2. Nah, 1/5-nya bisa keluar. Terus jika nilai limitnya dimasukkan, L menuju plus tak hingga ini nanti dimasukkan, nanti dapatkan 1/5 dikali plus tak hingga. Atau nanti hasilnya plus tak hingga. Nah, dimana kalau pakai uji integral, kalau hasilnya nanti plus minus tak hingga, nanti dapatkan daerahnya itu divergen. Misal kalau pakai uji integral yang hasil integralnya ini nanti ada nilai tertentunya, dia mendekati suatu nilai, maka dia itu nanti konvergen. Baik, mungkin lanjut dulu ke nomor 4B. 4B ini soalnya gunakan uji perbandingan limit untuk menentukan apakah deret yang diberikan itu konvergen atau divergen. Misal ini dikasih 4B. 4B ini deretnya 1/9K plus 6. Dari K sama dengan 1 sampai plus tak hingga. Sampai plus tak hingga. Bentar. Ya, yang nomor 4 ini kan memakai uji perbandingan limit. Dimana kalau pakai uji perbandingan limit, kita bisa pakai prinsip informal. Baik itu prinsip informal 1 atau prinsip informal 2. Nah, karena ini bentuknya bukan polinomial, maka ini bisa pakai prinsip informal 1. Dimana bentuk deretnya kan ini 1/9K plus 6. 1/9K plus 6. Nah, ini jika pakai prinsip informal, ini bentuk integralnya itu menjadi seperti 1/9K. Dimana karena 1/9 ini konstanta, ini bisa langsung dikeluarkan gitu. Terus deretnya tinggal 1/K dari K sama dengan 1 sampai plus tak hingga. Nah, di mana bentuk yang deret 1/K ini diketahui kalau deretnya itu divergen gitu. Dimana kalau pakai uji perbandingan limit itu misal kalau deretnya 1/K, dia itu kan divergen. Divergennya itu masih kemungkinan atau masih perlu dibuktikan pakai teorema 6.3.7 ini. Jadi misal ini kan bentuknya divergen. Dia itu masih kemungkinan divergen, belum pasti divergen. Sehingga kita perlu pembuktian